Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Septianingrum dengan NIM 12221018313 dari IAIN Tulungagung, jurusan Bahasa Indonesia. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas metode pembelajaran keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu Ellen Nurjanah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mempelajari pelajaran kita pada pagi hari ini, agar ilmu yang Ibu sampaikan bisa mudah dipahami dan bisa bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian, pernah nggak kalian menonton berita, menonton YouTube, mendengarkan radio, atau membaca koran? Pasti pernah kan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan salah satu yang ada di dalam televisi, YouTube, radio, dan koran. Apa itu? Berita. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang berita. Sebelum kita mempelajari lebih detail tentang berita, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan kita ada 3. Yang pertama, mampu menyampaikan berita secara lisan dengan memperhatikan struktur berita. Yang kedua, mampu menyampaikan berita secara lisan dengan memperhatikan unsur kebahasaan. Yang ketiga, mampu menyampaikan berita secara lisan dengan memperhatikan aspek lisan. Nah, di sini pengertian berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Berita biasanya berbentuk tulisan atau lisan. Di dalam KBBI, berita diartikan cerita atau keterangan mengenai kegiatan atau peristiwa yang hangat, kabar. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks berita. Struktur teks berita ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa, yang ketiga adalah sumber berita. Kita membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu orientasi. Orientasi ini berisi tentang pembukaan dari peristiwa yang diberitakan dalam teks berita. Umumnya ada penjelasan singkat mengenai berita yang dibahas. Yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa di sini berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga adalah sumber berita. Sumber berita ini berisi tentang dari mana asal berita tersebut muncul atau ada. Nah, yang ketiga, Ibu akan menjelaskan tentang unsur berita. Unsur berita ada yang menyingkatnya menjadi adiksimba, ada juga yang menyingkat menjadi 5W1H. Ibu akan menjelaskan yang 5W1H terlebih dahulu. Apa itu 5W1H? 5W1H adalah what, wo, when, where, we, dan who. Apa itu? What itu apa? Who siapa? When kapan? Where di mana? Dan we mengapa? Who bagaimana? Adiksimba adalah a apa, di mana, k kapan, siapa, m mengapa, bagaimana. Nah, yang pertama adalah apa yang diberitakan tersebut, apa yang ada di dalam peristiwa itu, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa itu, pihak-pihak siapa saja, mengapa alasan. Mengapa di sini berisi alasan. Kenapa peristiwa
itu terjadi, bagaimana ceritanya, seperti itu. Yang bagaimana proses atau kronologi peristiwa di dalam berita tersebut, runtutan cerita, mudahnya dibilang, serta secara lengkap dan utuh. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan dalam teks berita. Kaidah kebahasaan dalam teks berita ada 7. Yang pertama ada verba transitif, yang kedua verba pewarta, yang ketiga adverba atau kata keterangan, yang keempat ada konjungsi temporal, yang kelima kalimat tidak langsung, terus kalimat tidak langsung, dan yang ketujuh adalah bahasa yang digunakan. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu verba transitif. Verba transitif adalah verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Terus verba pewarta. Verba pewarta ini adalah verba yang mengidentifikasikan. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang verba transitif. Apa itu verba transitif? Verba transitif adalah verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Yang kedua adalah verba pewarta. Apa itu verba pewarta? Verba pewarta adalah verba yang memberikan petunjuk suatu percakapan. Yang ketiga adalah adverba atau kata penghubung. Kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Yang keempat, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Yang kelima, kalimat langsung. Apa kalimat langsung? Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakan di dalam berita. Yang keenam, kalimat tidak langsung. Apa itu kalimat tidak langsung? Kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk teks berita. Yang ketujuh adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam teks berita adalah baku, sederhana, rinci, singkat, menarik, padat, objektif, lugas, komunikatif, dan yang terakhir adalah netral. Yang selanjutnya adalah aspek lisan. Aspek lisan dalam berita ada 4. Yang pertama adalah lafal, yang kedua intonasi, yang ketiga mimik, dan yang keempat kinestetik. Apa itu semua? Ibu akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu lafal. Lafal adalah pengucapan. Usahakan dalam menyampaikan berita itu sesuai dengan lafal atau standar, tidak terpengaruh oleh dialek-dialek tertentu. Yang kedua adalah intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah tinggi rendahnya nada dalam kalimat yang akan biasanya diberikan penekanan tertentu di dalam pembicaraan. Nah, intonasi dalam berita itu sangat penting untuk apa? Untuk membedakan pembaca berita dengan jenis bacaan atau teks-teks lainnya. Jadi intonasi di dalam berita itu untuk membedakan teks berita dengan teks-teks yang lainnya. Yang ketiga adalah mimik. Mimik itu adalah ekspresi wajah. Jadi ketika kita menyampaikan berita, kita harus bermimik atau mengekspresikan wajah kita. Dapat menyampaikan karena mimik itu dapat menyampaikan emosi kita. Apa yang terjadi itu bisa tersampaikan melalui mimik. Yang keempat adalah kinestetik. Kinestetik adalah kemampuan tubuh atau fisik untuk mengekspresikan diri, perasaan, ide yang ada di dalam diri. Jadi ketika kita menyampaikan berita, kita boleh menggunakan aspek lisan kinestetik itu, kemampuan tubuh atau fisik. Tugas dari Ibu adalah kalian mampu menyampaikan berita secara lisan dengan memperhatikan struktur berita, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Nah, sebelum itu Ibu akan menampilkan sebuah video tentang COVID-19. Nah, ini berkaitan dengan tugas yang akan Ibu berikan. Tugas yang Ibu berikan ini kalian mencari dulu
berita tentang COVID-19. Yang kedua adalah kalian menggabungkan berita tersebut, berita dari ibu dan berita dari kalian yang kalian cari itu. Yang ketiga adalah menyusun teks berita. Menyusun teks berita tersebut harus berhubungan ya, antara video yang ibu berikan dengan video yang kalian cari harus berhubungan. Dan yang keempat adalah menyampaikan berita. Nah, berita yang sudah kalian buat tersebut kalian sampaikan, jadi kalian membuat video, nanti videonya bisa diupload ke YouTube, bisa ke Instagram juga bisa. Nanti kalian kirim linknya ke grup kelas kita. Jadi kalian nanti menyampaikan beritanya harus sesuai dengan aspek lisan yang sudah ibu jelaskan tersebut. Nah, sebelum ibu memberikan tugas kepada kalian, ibu akan menyimpulkan materi yang sudah ibu sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian berita. Berita adalah suatu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi, biasanya berbentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah struktur teks berita. Struktur teks berita ada 3, yaitu orientasi, peristiwa, dan yang 3 adalah sumber berita. Orientasi ini berisi pembukaan, sedangkan peristiwa adalah proses awal sampai akhir peristiwa tersebut. Yang ketiga adalah sumber berita. Sumber berita ini berisi tentang dari mana sumber itu berasal atau munculnya berita tersebut dari mana. Yang kedua adalah kebahasaan, kaidah kebahasaan dalam teks berita. Ada 7, yang pertama verba transitif, yang kedua verba pewarta, yang ketiga adverba atau kata keterangan, yang keempat konjungsi temporal, yang kelima adalah kalimat langsung, yang keenam kalimat tidak langsung, dan yang ketujuh adalah bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan dalam membuat berita adalah baku, sederhana, menarik, singkat, padat, objektif, lugas, komunikatif, dan netral. Yang ketiga adalah aspek lisan. Aspek lisan dalam berita itu ada 4. Yang pertama adalah lafal, yang kedua intonasi, yang keempat mimik, dan yang ketiga mimik, yang keempat adalah kinestetik. Lafal itu pengucapan, sedangkan intonasi itu tinggi rendahnya nada. Yang ketiga mimik. Mimik itu ekspresi wajah kita. Yang keempat adalah kinestetik. Kinestetik itu adalah kemampuan fisik atau tubuh untuk mengekspresikan sesuatu. Nah, selain kalian menyampaikan berita sesuai dengan aspek lisan, kalian menyusun beritanya juga harus sesuai dengan struktur teks berita dan juga harus sesuai dengan unsur-unsur kebahasaan berita. Contoh video beritanya terlebih dahulu. Jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur terus menunjukkan tren peningkatan tajam. Informasi selengkapnya akan disampaikan Reno Reksa langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Reno, apa yang menjadi penyebab utama melonjaknya kasus COVID-19 di Jawa Timur? Zilvia dan juga pemirsa, kalau ditanya apa yang menjadi penyebab utamanya, maka kita harus merujuk pada statement yang diberikan oleh pihak pemerintah beberapa waktu lalu, yakni lebih tepatnya adalah pemerintah kota Surabaya yang mengatakan bahwa tingginya lonjakan angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Surabaya secara khusus ini disebabkan karena masifnya dilakukannya rapid test dan swab PCR. Kemudian yang kedua, Zilvia, temuan kami di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat ini masih sangat rendah. Kita tahu seperti yang kita simak di informasi sebelumnya bahwa di Surabaya Raya ini masih berada dalam tahap PSBB kedua. Dan kalau kita lihat untuk arus lalu lintas pada PSBB tahap kedua ini justru lebih ramai jika dibandingkan dengan PSBB tahap
yang pertama. Sehingga inilah yang menjadi salah satu indikator rendahnya kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Surabaya. Kemudian berikutnya yang menjadi indikator lainnya adalah masih adanya aktivitas di pasar tradisional seperti itu. Lebih tepatnya pada hari Kamis lalu, Zilvia, misalnya kami memantau di kawasan Pasar Ikan Pabean. Di situ masih terdapat banyak sekali masyarakat yang berkerumun melakukan transaksi jual beli dan mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Tidak ada jarak. Banyak sekali masyarakat yang tidak menggunakan masker. Bahkan hanya satu tempat cuci tangan saja yang disediakan di Pasar Ikan Pabean itu tadi. Inilah hal-hal utama yang membuat mengapa angka COVID-19 di Jawa Timur melonjak tajam. Kenapa kami soroti di Surabaya? Kita ingat pada tanggal 23 Mei 2020, Jawa Timur pertambahannya sebanyak 476 kasus. Dari angka itu, 310 diantaranya ini ada di kota Surabaya. Sehingga praktis sampai dengan tanggal 23 Mei jumlah kasus COVID-19 di Surabaya sebanyak 1.927. Ini berarti pertambahannya 65% penambahan kasus COVID-19 di Jawa Timur itu ada di kota Surabaya. Itulah sebabnya mengapa kita menyoroti Surabaya dalam melonjaknya angka-angka kasus COVID-19. Dan selain Surabaya, kita juga melihat di kawasan Surabaya Raya, Kabupaten Sidoarjo, jumlah kasusnya juga sudah sampai 497. Dan untuk kawasan Kabupaten Gresik ini ada di angka 127. Butuh sinergi yang maksimal antara masyarakat dan pemerintah daerah tingkat 2 untuk betul-betul menuntaskan masalah COVID-19. Zilvia. Reno, jadi apa langkah konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah Surabaya khususnya dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur umumnya untuk menekan angka lonjakan dari COVID-19? Ya, tentu yang tetap akan terus dilakukan adalah dengan memasifkan pelaksanaan rapid test dan juga swab PCR bagi orang-orang yang hasilnya menunjukkan reaktif ketika dilakukan rapid test. Itu yang pertama, yang sudah pasti akan dilakukan. Berikutnya yang kedua adalah kalau kita melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur, yaitu dengan mengadakan rumah sakit darurat COVID-19 yang berada di kawasan Jalan Indrapura. Dan berdasarkan visual yang kami terima, ini statusnya sudah siap untuk ditempati. Bahkan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa beberapa waktu lalu juga sudah meninjau secara langsung dan mengatakan bahwa rumah sakit darurat ini sudah siap untuk dioperasionalkan seperti itu. Namun sebagai catatan, untuk di rumah sakit darurat COVID-19 yang ada di Jalan Indrapura ini hanya diperuntukkan bagi pasien COVID-19 dengan gejala klinis ringan dan sedang. Sedangkan untuk pasien COVID-19 dengan gejala klinis berat ini akan dirujuk ke rumah sakit rujukan utama seperti halnya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya merupakan milik Pemprov dan juga Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Beberapa hal lainnya juga masih akan terus dilakukan mengingat kita melihat informasi sebelumnya yang mengatakan bahwa Pemprov saat ini sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang masa PSBB. Ini berarti kalau memang akan diterapkan maka Jawa Timur akan masuk PSBB tahap ketiga. Sekali lagi, sinergi antara pemerintah dan masyarakat akan menjadi sorotan utama ketika PSBB akan diperpanjang. Ya, ini juga untuk dan kesehatan. Sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda Zilvia di studio. Reno Reksa melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Nah, itu tadi contoh video berita yang Ibu berikan. Sudah paham semua kan dengan materi yang Ibu sampaikan dan tugasnya? Jika sudah, Ibu mohon maaf sekali jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang Ibu sampaikan kalian tidak lupa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harijna
min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa tah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami, wahai Dat yang paling penyayang. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video metode pembelajaran keterampilan berbicara dari saya. Jika ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.